dan di lahan sini 3 musim, itu misal kita pertahankan sampai 4 musim, itu juga tetap ada 2 kemungkinan. Jadi tetap ada 2 kemungkinan. Yang pertama tumbuh bunga, yang kedua tumbuh batang. Jika tanaman porang di musim ketiga itu tumbuh bunga, maka di musim keempatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di AHM Farm Channel. Salam santun, salam sukses buat teman-teman petani porang di seluruh Indonesia dan juga buat teman-teman petani yang lain. Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusannya, amin. Seperti biasa teman-teman, hari ini saya sudah berada di lahan. Ini lahan yang pertumbuhan tanaman porangnya hanya 40% ya. Jadi sisanya yang 60% itu tidak tumbuh teman-teman. Karena apa? Ini bisa teman-teman cek di video sebelumnya. Sudah saya bahas detail penyebabnya apa, dampaknya apa, solusinya apa. Ini sudah ada. Monggo tinggal dilihat. Mungkin yang akan mencoba mempertahankan tanaman porangnya sampai 3 musim, ini juga bisa dijadikan referensi ya. Karena memang saya sendiri juga baru pertama kali ini teman-teman melakukan menahan ya, tidak membongkar tanaman porang ini sampai 3 musim, biasanya maksimal 2 musim. Jadi dari penanaman beberapa tahun yang lalu maksimal 2 musim kita bongkar. Kita pakai bibit 2 bibit ya, jadi yang satu bibit katak, yang kedua bibit umbi. Dan itu kami tanam di beda lahan, lahan 1 bibit katak, lahan 2 bibit umbi, yang tujuannya setiap tahun itu kami bisa melakukan pemanenan. Namun karena harga yang tidak cocok di tahun sebelumnya, tahun 2022, memaksa saya melakukan uji coba ini. Jadi menahan tanaman porang, tidak melakukan pembongkaran sampai usia 3 musim. Dan alhamdulillah ternyata tumbuhnya juga bisa teman-teman lihat, hampir 60%, bahkan kayaknya lebih teman-teman. Itu tanaman porang saya tidak tumbuh. Yang tumbuh 40% lah. Karena tidak semuanya. Kalau tumbuh semuanya, jadi 100% tumbuh, puas banget. Meskipun harganya saat ini belum cocok, tapi saya puas banget untuk melihat pertumbuhan tanaman porang sampai super besar seperti ini teman-teman. Ini 3 musim ya. Dan ini baru pertama kali. Tapi nggak apa-apa, ini juga pengetahuan baru, referensi baru yang mungkin bisa dijadikan pertimbangan teman-teman untuk melakukan apakah nantinya dibongkar apa dipertahankan. Oh kelihatannya rugi, ya udah dibongkar aja 2 musim. Oh kelihatannya nggak apa-apa, untung-untung aja, ya nanti bisa dipertahankan sampai 3 musim. Dan di kesempatan hari ini teman-teman ada satu pembahasan yang cukup menarik, ini dari salah satu teman petani porang juga kemarin, yang menanyakan, Mas, bagaimana jika tanaman porang itu kita pertahankan sampai 4 musim melihat harga yang saat ini tidak stabil, apakah nanti pertumbuhannya bagus atau justru sebaliknya. Nah ini menarik sekali untuk saya bahas. Kira-kira jawabannya seperti apa, akan coba saya jelaskan sedetail mungkin. Ini berdasarkan tetap ya tanaman porang 3 musim dan juga bibit yang dipakai. Nah penasaran seperti apa, pokoknya tonton dan simak videonya sampai selesai, semoga bisa bermanfaat ya. Oke, ini kalau diprediksi bisa dapat 5 kilo ke atas teman-teman untuk umbi produksinya. Tapi sayangnya ya pertumbuhannya tidak menyeluruh, hanya beberapa saja. 40% dari 100%, 60% nya sisanya tidur ya untuk umbinya. Jadi bisa teman-teman lihat, harusnya sini juga tumbuh ya. Ini kelihatan bekas lubangnya. Nah ini, cuma nggak apa-apa karena umbinya juga aman teman-teman. Kemarin sudah pernah saya lakukan pembongkaran, umbinya masih utuh, tidak rusak. Dan bagaimana jika ini kita pertahankan lagi sampai 4 musim? Apakah hasilnya umbinya semakin besar, batangnya semakin besar, atau justru sebaliknya ya? Jadi rusak
semakin kecil atau mungkin tidak tumbuh semuanya. Oke, sambil lihat pertumbuhan tanaman porang teman-teman. Ini sedikit saya jelaskan sebelumnya, tanaman porang itu mempunyai dua pertumbuhan ya. Jadi yang pertama itu tumbuh bunga. Yang kedua tumbuh batang seperti ini. Ini kalau usia 2 atau 3 musim. Kalau penanaman pertama dari bibit katak yang jelas ya 100% tumbuh batang semua. Tapi di musim kedua biasanya ada beberapa yang tumbuh bunga, ada juga yang tumbuh batang semua. Tapi musim ketiga, nah ini biasanya banyak yang tumbuh bunga. Jika tanaman porang tumbuh batang seperti ini yang terjadi sesuai dengan harapan petani ya. Jadi umbi yang di dalam tanah ini akan semakin membesar atau tambah besar. Cuma secara melihat prosesnya itu umbinya semakin kecil, nanti akan memunculkan atau menghasilkan umbi baru di atasnya itu yang jauh lebih besar dengan cadangan makanan yang ada pada umbi yang ada sebelumnya. Makanya ketika tanaman porang tidak dilakukan pemupukan atau tidak diberi pupuk susulan, tetap aman-aman saja karena dia sudah punya cadangan makanan sendiri yang ada di umbi sebelumnya teman-teman. Ini untuk tanaman porang yang tumbuh batang ya. Terus yang kedua yang tumbuh bunga. Tanaman porang yang tumbuh bunga teman-teman, ini kecil kemungkinan akan tumbuh batang, tapi tidak menutup kemungkinan tanaman porang itu juga bisa tumbuh batang ya, secara bersamaan dengan tumbuh bunga. Ini sudah ada dan saya menemui juga banyak teman-teman di tahun 2022 di lahan ini juga. Jadi di lahan sini ada yang tumbuh bunga, terus 2 bulan kemudian disusul tumbuh tunas baru. Ini apa yang menyebabkan kok bisa secara bersamaan tumbuh seperti ini? Biasanya bunga yang tumbuh awal itu nyetak pertumbuhannya, jadi tidak sempurna, entah faktor dari umbinya atau tanamannya yang menyebabkan tunas cadangan di bagian pangkal batang sini teman-teman ini memunculkan tunas baru ya. Jadi tanaman porang yang tumbuh bunga itu punya tunas cadangan yang ketika bunga porang tadi pertumbuhannya tidak maksimal atau tidak sempurna, maka tunas cadangan nanti akan muncul. Dan ketika tunas cadangan muncul menjadi batang seperti ini, otomatis umbi yang harusnya tadi tidak membesar, tidak semakin besar, nantinya akan semakin besar lagi. Karena tanaman porang yang tumbuh bunga itu umbinya akan semakin mengecil teman-teman. Yang tadinya 2 kilo bisa saja menjadi 1,5 kilo atau mungkin 1,8 kilo on. Seperti itu ya. Dan biasanya cara-cara petani untuk mengatasi tanaman porang yang tumbuh bunga, karena yang tumbuh bunga itu punya tunas cadangan, dipotong di bagian tunas yang tumbuh bunga. Namun dengan cara ini juga tidak menjamin teman-teman tanaman porang akan tumbuh batang yang menghasilkan umbi semakin besar. Ini yang saya lakukan di lahan ini, yang saya potong hampir 80%, 90%, tapi yang tumbuh juga tidak ada 50%-nya. Ini membuktikan bahwa tanaman porang yang tumbuh bunga kita potong itu tidak semuanya tumbuh tunas cadangan. Faktor apa? Bisa saja faktor cuaca dan juga faktor dari tanamannya, karena memang sudah memasuki masa itu. Jadi mau tidak mau ya tidak bisa kita paksa atau mungkin dengan solusi pemotongan tadi terus bisa tumbuh batang seperti ini. Faktor cuaca, kalau cuacanya mendukung, ini bisa saja merangsang lebih cepat tunas cadangan yang tumbuh. Jadi tumbuh langsung kita potong, cuaca mendukung, bisa saja nanti pertumbuhan tunas cadangannya akan lebih cepat. Oke, itu terkait pertumbuhan tanaman porang ya. Jadi dari sini teman-teman, kalau boleh saya ambil kesimpulan berdasarkan tanaman porang yang saya lakukan penanaman di beberapa lahan, yang saya pertahankan 2 dan di lahan sini 3 musim, itu misal kita pertahankan sampai 4 musim, itu juga tetap ada 2 kemungkinan. Jadi tetap ada 2 kemungkinan. Yang pertama tumbuh bunga, yang kedua tumbuh batang. Jika tanaman porang di musim ketiga itu tumbuh bunga, maka di musim keempatnya akan tumbuh batang seperti ini.
Tapi sebaliknya teman-teman, jika di musim ketiga ini tumbuh batang, maka di musim keempatnya nanti akan tumbuh bunga. Tapi juga tidak akan menjamin tanaman porang yang tahun ini tumbuh bunga, tahun depan tumbuh batang. Bisa saja akan tumbuh bunga lagi. Jadi resiko yang kita dapatkan memasuki musim keempat itu jauh lebih banyak ya dibandingkan musim ketiga ini. Dan apakah umbinya nanti akan bagus, semakin besar jika tumbuh batang? Tidak menjamin teman-teman. Oke, sambil jalan ya. Kenapa tidak menjamin? Itu juga tergantung dari kondisi lahan. Apabila lahannya itu steril dari hama, jadi apabila lahannya steril dari hama, besar kemungkinan memang hasil umbinya akan semakin besar lagi. Misal musim ketiganya prediksi 5 kilo, bisa saja di musim keempat mendapatkan 8 kilo bahkan sampai 10 kilo. Tapi di sini juga menyesuaikan lahannya. Lahannya gembur apa tidak, kedua steril dari hama apa tidak. Karena yang kita jumpai di tahun-tahun sebelumnya ini berdasarkan penanaman awal umbi. Musim pertama pertumbuhannya yang jelas yang sama seperti penanaman dari bibit katak 2 musim. Itu ketika kita tanam umbi 2 on, contoh agak besar saya, contoh umbi 1 kilo kita tanam, loh kok dapatnya 8 on, semakin kecil tidak semakin besar padahal tumbuh batang. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena di lahannya itu tidak steril dari hama. Bisa dilihat teman-teman, ini cukup besar ya yang sudah dorman. Jadi ketika lahan tidak steril dari hama, umbi yang kondisi sudah dorman selama kurang lebih 6 bulan itu biasanya juga dimakan hama, entah ulat, entah semut, atau mungkin hama-hama yang lain, menyebabkan misal saya prediksi ini 5 kilo terus tidak saya bongkar, mau saya pertahankan 4 musim. Berarti pikiran kita atau harapan kita yang jelas di atas 5 kilo, entah 8 kilo atau 10 kilo setiap batangnya. Tapi kita tidak tahu karena kondisi di dalam lahan, itu bisa saja umbi yang prediksi kita 5 kilo karena kena hama, entah ulat atau semut, tinggal 2 kilo. Itu bisa saja teman-teman, tinggal 2 kilo. Nah nanti pertumbuhan di musim keempat tidak sebesar ini, akan semakin kecil lagi. Contoh ini saya imbangi dengan contohnya teman-teman. Nah ini contohnya, ini 3 musim loh teman-teman ya. Kalau kita bandingkan dengan ini ya beda jauh. Padahal bibit yang saya tanam di lahan ini sama, ini sama, itu sama, tapi di sini loh kok beda. Ya karena kemungkinan pada saat dorman tahun kemarin atau musim kemarin umbi ini rusak. Tadinya misal 3 kilo atau 2 kilo tinggal 5 on atau 1 kilo, sehingga pertumbuhan di musim selanjutnya batangnya akan semakin kecil. Jadi buat teman-teman yang pengen mempertahankan tanaman porang mungkin 3-4 musim juga harus pikir-pikir dulu, dilihat kondisi lahannya. Kalau kondisi lahannya itu steril dari hama ya oke, yang aman saja. Tapi kalau tidak steril dari hama ya saya sarankan mending dibongkar saja, daripada nanti pengennya 4 musim bisa tambah besar, justru nanti sebaliknya pertumbuhannya kok semakin kecil-kecil karena umbi yang tumbuh sebelumnya memang sudah rusak. Jadi itu jawaban yang mungkin teman-teman bisa pertimbangkan ya. Tetap resiko besarnya ya pertumbuhannya tetap kurang maksimal apabila kita mempertahankan sampai 4 musim teman-teman. Ya tetap ada yang tumbuhnya besar-besar, tapi biasanya yang banyak itu ya pertumbuhannya semakin kecil, kecuali setiap musimnya kita bongkar. Jadi kita bisa menyeleksi, oh ini rusak, oh ini masih bagus, seperti itu teman-teman. Terus bagaimana cara kita melihat di lahan ini steril dari hama atau tidak? Itu bisa dari pertumbuhan di 2 bulan awal atau 3 bulan awal teman-teman. Kan usia tanam porang itu biasanya 7-8 bulan ya. Jadi di 3 bulan awal itu teman-teman bisa melihat di lahan ini kira-kira pertumbuhan tanaman porang itu bagus enggak. Kalau 100% bagus, insya Allah di musim selanjutnya dipertahankan aman. Tapi kalau misal ada yang busuk batang, ada yang terkena ulat penggerek batang,
ada yang kena jamur, terus tiba-tiba daunnya banyak yang menguning. Nah ini mending saya sarankan dibongkar saja, tidak usah dipertahankan sampai 3 atau 4 musim. Tapi kalau aman seperti ini semua, contoh, wah ini tahun selanjutnya insya Allah aman. Karena 3 tahun sebelumnya atau 3 musim sebelumnya kan pertumbuhannya juga bagus-bagus. Ini selanjutnya juga bagus teman-teman. Nah contoh ini tadi semakin kecil, ini mungkin kemarin dimakan ulat bagian dalam sana, yang umbinya harusnya sama seperti ini besar, karena tinggal setengah, akhirnya tumbuhnya juga ala kadarnya. Makanya sering saya sampaikan, besarnya umbi itu tergantung dari cadangan umbi yang ada. Kalau cadangan umbinya besar, maka pertumbuhan di musim selanjutnya akan jauh lebih besar jika tidak tumbuh bunga. Tapi kalau cadangan umbinya itu kecil, maka pertumbuhannya juga kecil. Jadi tidak ada ceritanya menanam bibit kecil terus tiba-tiba dapat umbi sangat besar, itu jarang sekali teman-teman. Pertumbuhan tanaman porang itu juga sewajarnya. Oke ya, saya rasa cukup detail dan jelas buat teman-teman yang pengen mempertahankan tanaman porangnya sampai 4 musim. Terus ini bagaimana Mas, dibongkar tahun ini atau mungkin dipertahankan lagi di 4 musim atau tahun depan? Ya belum tahu teman-teman ya. Pokoknya nanti diikuti saja seperti apa perkembangannya. Dan buat teman-teman yang pengen tanya-tanya lagi, mungkin pengen melakukan uji coba apa lagi, langsung saja tulis di kolom komentar ya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.